Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian jemaat Tuhan. SBB, sepakat bertumbuh bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode 112. Kita akan membahas Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita. Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah, bilakah engkau datang kepadaku. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 101 ini adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Bapak Ibu, kemungkinan Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia baru memulai tugasnya sebagai raja. Kalau kita lihat judul perikop dari Mazmur 101 ini adalah seorang raja yang bernazar. Jadi ketika dia menjadi raja, dia menaikkan sebuah nazar di hadapan Tuhan, dia menaikkan sebuah janji di hadapan Tuhan. Nah, janji sebagai raja ini saya melihat sebagai sebuah tanggung jawab dari seorang pemimpin. Ya, tanggung jawab dari seorang pemimpin di mana Daud kala itu menjadi seorang raja. Tanggung jawab Daud adalah mengarahkan rakyatnya untuk melakukan perbuatan yang berkenan kepada Allah. Melalui nazar yang diucapkan oleh Daud ini, ya, Daud telah menunjukkan bagaimana seharusnya hidup sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam tugas dan kepercayaan. Tugas dan kepercayaan dari siapa? Tugas dan kepercayaan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Daud ya hidup sebagai seorang pemimpin, bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin, kita pun dituntut Tuhan ya untuk mengarahkan umat Tuhan ya. Khususnya dalam lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, kita ini adalah imamat yang rajani dikatakan oleh Alkitab ya. Pemimpin-pemimpin rohani. Minimal kita memimpin diri kita, kita memimpin keluarga kita. Untuk itu kita juga harus seperti Daud memiliki sebuah nazar di hadapan Tuhan untuk bertindak sebagai seorang pemimpin, melakukan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga melalui kita, Bapak Ibu Saudara, orang-orang sekitar kita boleh hidup di dalam kebenaran. Nah, saya melihat di sini bagaimana seorang pemimpin melakukan tanggung jawabnya. Saya temukan di sini yang pertama itu Daud itu bertekad hidup benar dan menjunjung nama Tuhan dalam setiap tindakannya. Dengan cara apa? Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ketiga dan seterusnya ya, sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, Daud di situ menghindarkan diri dari perkara kejahatan. Dia tidak
menyentuh hal-hal yang jahat. Dia berkomitmen untuk itu. Dia menghindari pergaulan dengan para pemfitnah dan orang-orang yang hidup dalam kejahatan, tidak hidup bersama-sama dengan Daud. Ini sejajar ya dengan Mazmur pasal 1, Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 1 ya. Dan menghindari kesombongan di dalam kehidupannya. Saudara, ini yang kita harus lakukan. Miliki tekad ya untuk hidup benar. Menjunjung nama Tuhan dalam setiap tindakan kita. Ingat, dalam setiap tindakan kita. Baik kita bertutur kata, berperilaku, ya, saudara, biar itu menjunjung nama Tuhan, ya. Kita hidup benar, karena kita ini adalah imamat yang rajani. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang pemimpin melakukan nasarnya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga orang-orang sekitarnya juga bisa meneladaninya. Kita tahu bersama Bapak Ibu, bahwa hidup benar itu tidak mudah. Karena apa? Karena kita ini ada di dunia yang telah rusak karena dosa. Ya. Karenanya yang kedua yang kita harus lakukan adalah mengharapkan pertolongan Tuhan. Ditandai dari apa? Kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, ya, Alkitab mencatat, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, bilakah engkau datang kepadaku. Ya, Daud di sini menunjukkan bahwa dia hidup bergaul dengan Tuhan. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, Daud mengharapkan pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya kasih tahu, saya ulang tadi Bapak Saudara, bahwa hidup benar itu enggak mudah. Kenapa? Karena kita ini ada tinggal di dunia yang telah rusak karena dosa. Karenanya saudaraku, kita butuh pertolongan dari Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan, itu menunjukkan seseorang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia hidup dalam doa, dia hidup dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dia bergaul dengan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan Tuhan akan menolong kita untuk hidup benar di tengah dunia yang telah rusak karena dosa ini. Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Kita diminta Tuhan ya untuk menjadi teladan di dalam kehidupan benar dan menjunjung nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman ini memberkati kita. Seperti biasa, di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan doa, taruh tangan kananmu di dadamu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba doa bagi umat-Mu menyaksikan program ini. Tuhan berkati mereka. Tolong mereka Tuhan. Dalam setiap masalah pergumulan yang mereka hadapi, Roh Kudus memberikan mereka kekuatan dan jalan keluar senantiasa. Jadikan setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini, umat yang hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah doa. Percaya Tuhan pasti menolong kita dalam segala perkara. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.